daya beli yang terpuruk akibat adanya pandemi yang masih menghantui sektor properti dan juga semua sektor turunannya sempat mengalami masa yang amat sangat kelam, di mana kita ketahui penjualan properti turun drastis. Namun seiring dengan roda ekonomi yang mulai kembali berputar dengan penurunan kasus positif COVID-19 harian di tanah air, sektor properti pun mulai bangkit, ditandai oleh sejumlah indikator. Nah, seperti apa kita akan bahas pada pagi hari ini di Angin Segar Pemulihan Sektor Properti. Ya, pertama kita lihat bersama, ini adalah indeks harga properti residensial atau IHPR, di mana harga yang tinggi ini menunjukkan demand atau permintaan yang sedang tinggi. Sementara kalau kita lihat penurunan harga, ini menunjukkan demand yang sedang lesu atau yang sedang turun. Kita lihat di awal tahun 2020 atau tepatnya sebelum terjadi pandemi, di mana angka ini berada di kisaran 1,68%. Lalu kemudian kita lihat di kuartal 2 begitu ya, ketika adanya pandemi di Indonesia begitu, angka ini semakin turun bahkan menjadi 1,59%, lalu kemudian kita lihat di kuartal 3 angka ini juga semakin turun lagi 1,51%, dan di kuartal 4 juga penurunan atau kontraksi ini terus terjadi begitu ya, menjadi 1,43%, dan puncak dari penurunan ini ada di kuartal 1 tahun 2021 yakni di 1,35%. Lalu kemudian kita lihat di kuartal kedua begitu ya, ini ada terjadi perbaikan yang cukup ketara, bisa kita lihat dari grafis ini, di mana kalau kita lihat IHPR ini naik di kisaran 1,49%, lalu kemudian di kuartal ketiga memang terjadi penurunan dan ini angkanya baru proyeksi begitu ya, yakni di 1,12%. Nah, walaupun diperkirakan akan turun di kuartal ketiga nanti, kita melihat saat ini ada perbaikan harga yang cukup baik di kuartal sebelumnya, tepatnya di kuartal 2 tadi dengan 1,49%. Dan hal ini juga terlihat di indikator lainnya. Nah, apa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini adalah peningkatan permintaan KPR dan juga KPA. Kita ketahui juga begitu ya, di awal pandemi ini memang perbankan sepertinya lebih selektif untuk membagikan kredit yang pastinya ini menjadi tantangan juga nih bagi sektor properti di negara kita. Nah, bisa kita lihat di grafis ini, sebelum terjadinya pandemi begitu ya, tepatnya di kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan dari KPR dan juga KPA ini secara year on year ada di angka 4,34%. Dan lagi-lagi kita lihat di kuartal kedua ketika pandemi ini mulai melanda, angka ini turun, dan juga kalau kita lihat di kuartal 3 angka ini juga terus turun hingga kuartal 3, dan bahkan kalau kita lihat turun drastis begitu ya secara year on year. Nah, namun barulah kita lihat di kuartal keempat tahun 2020 ini terjadi yang namanya perbaikan, di mana angka ini kalau kita lihat naik ke kisaran 3,42% secara year on year. Dan kalau kita lihat di kuartal 1 tahun 2021 ini juga angka ini terus naik begitu ya ke 4,34%. Dan di kuartal 2 tahun 2021 permintaan KPR dan juga KPK ini terus naik begitu ya, bahkan mencapai level tertinggi, bahkan lebih tinggi nih kalau kita lihat dari level sebelum terjadinya pandemi, yakni saat ini untuk kuartal 2 2021 ada di angka 7,24%. Nah, jadi bisa kita lihat begitu ya dari data ini bahwa permintaan properti ini semakin naik, dan juga hal ini terlihat dari salah satu sumber pembiayaan utama yang ada di negara kita, yakni KPR dan juga KPA. Dan juga kita ketahui juga begitu ya, kenaikan ini juga terjadi di tengah banyak sekali nih kucuran stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Apa saja begitu ya stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang pertama yang membuat sektor properti sepertinya makin dilirik saat ini begitu ya adalah pastinya pembebasan PPN ditanggung oleh pemerintah yang ada saat ini. Jadi kalau dulu Anda beli rumah ini kena PPN di kisaran 10% begitu ya, saat ini sudah dihapuskan bahkan mencapai 100% untuk rumah tapak atau rumah susun yang harganya hingga mencapai 2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat untuk rumah atau hunian dari harga 2 hingga 5 miliar rupiah ini ditanggung 50% dari PPN oleh pemerintah. Lalu kemudian kalau kita lihat tidak sampai di sana saja begitu ya, kita tahu kalau kita mau beli hunian salah satu biaya yang mungkin paling memberatkan ini adalah DP yang kisarannya sekitar 20 hingga 30% nih dari harga rumah atau hunian tersebut. Nah, melihat hal ini pemerintah juga melalui Bank Indonesia atau BI ini juga menghapuskan nih ketentuan DP. Nah, jadi bagi Anda yang mau beli rumah begitu ya, PPN dan juga DP ini dihapuskan saat ini, sehingga diharapkan ini bisa pastinya lebih menarik
lagi dan juga pastinya bisa menaikkan daya beli yang memang saat ini sedang terpuruk. Dan dengan sejumlah stimulus dan juga perbaikan dari segi permintaan inilah banyak pihak yang memproyeksikan bahwa sektor properti ini akan mulai bangkit walaupun kita ketahui pandemi belum juga usai di negara kita. Salah satunya ini adalah lembaga pemeringkat global yakni Moody's yang memberikan outlook cerah untuk properti Indonesia. Seperti apa proyeksi tersebut? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pertama kita lihat bersama pernyataan dari Moody's begitu ya, di mana dikatakan bahwa laju pertumbuhan pinjaman perumahan ini telah meningkat selama tahun 2021 didorong oleh pemulihan permintaan untuk properti residensial dan juga peningkatan dari pinjaman bank seperti data-data yang telah kita lihat tadi begitu ya. Lalu kemudian ini ada juga beberapa pandangan atau proyeksi dari Moody's yang cukup optimistis ke depannya, di mana Moody's memperkirakan, kita lihat bersama begitu ya, bahwa penjualan dari 6 pengembang utama yang ada di Indonesia ini katanya akan naik di kisaran 5% di tahun 2021 ini. Jadi sudah tidak terkontraksi begitu ya proyeksinya, tapi sudah mulai meningkat walaupun angkanya ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi, yakni di 5%. Lalu kemudian kita lihat juga proyeksi yang kedua, di mana penjualan pemasaran semester 1 tahun 2021 ini juga another good news begitu ya, dikatakan telah mencapai 60% dari target para pengembang utama yang ada di Indonesia saat ini. Lalu kemudian yang ketiga, dari sisi likuiditas juga dikatakan oleh Moody's bahwa likuiditas pengembang ini masih akan aman setidaknya untuk waktu 12 hingga 18 bulan ke depan. Jadi kalau kita lihat proyeksi atau perkiraan dari Moody's ini cukup cerah dan juga cukup optimistis. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran seperti apa perbaikan yang terus terjadi di sektor properti. Jadi bagi Anda yang telah menahan diri untuk membeli properti selama lebih kurang 2 tahun ini, tidak ada salahnya untuk Anda kembali melirik kembali sektor yang satu ini di tengah banyaknya kucuran stimulus dan juga pastinya kemudahan yang diberikan. Demikian, kembali ke Syarifah Rahma. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.